Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani. Saya kini berada di Jakarta, Indonesia. Selain pada kami memberi tumpuan khususnya kepada apa yang berlaku dalam seminggu dua ini, iaitu pemilihan umum Indonesia Pemilu 2024, perlu juga untuk kita memberi fokus dan juga tumpuan apa yang perlu diberi perhatian, khususnya kita bercakap tentang ekonomi di Indonesia, kerana ini adalah kalau berdasarkan datanya, pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia pada tahun lepas sekitar 5.05%, dan kalau diikutkan ini sebenarnya lebih tinggi daripada Malaysia. Malaysia 3.77% dan juga Korea Selatan 1.36%. Untuk tahun 2024, Indonesia mengunjurkan pertumbuhan antara 4.7 hingga 5.5%. Dan untuk waktu ini, dalam kesempatan ini, saya ingin membawa diskusi ini untuk kita melihat kepada satu gagasan ekonomi yang lebih besar, iaitu Indonesia Emas 2045, kerana kalau di bawah payung gagasan Indonesia Emas 2045 ini, Indonesia menyasarkan berada dalam kedudukan 4 ekonomi terbesar dunia. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama seorang penganalisis ekonomi yang juga merupakan pengarah eksekutif Next Policy, Dr. Fitra Fazal Hastiadi. Senang sekali untuk kali keduanya kita dapat bertemu mata. Selamat datang ke Jakarta. Selamat datang ke Jakarta. Doktor, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, sebelum kita nak bercerita ataupun nak bercakap tentang gagasan besar Indonesia Emas 2045, tapi mungkin beri sedikit gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, kerana topik ekonomi Indonesia juga antara yang menjadi perhatian untuk calon presidennya juga, baik nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Tapi sejauh mana melihat kepada apa yang menjadi gagasan idea oleh orang politik akan cerita tentang politik, tetapi untuk orang ekonomi sudah tentu saku ataupun kantung ekonomi rakyat itu lebih penting daripada gagasan politik itu. Melihat 2023, pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya di bawah target pemerintah, ya, 5,05%. Tetapi ini sebenarnya menjelang akhir tahun 2023 ini sudah ada beberapa konsensus yang merupakan koreksi atas target sebelumnya. Jadi kalau kita berujuk pada konsensus terakhir, sebenarnya 5,05% ini di atas konsensus. Karena konsensus kemarin itu 5,02, 5,03%. Which is, ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan konsensus, memang tidak terlalu jauh. Tapi ini sedikit mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia, meskipun dengan tekanan-tekanan, sudah berada dalam tren yang cukup kuat. Nah, untuk tahun ini juga, meskipun Bank Indonesia juga sudah membuat range yang cukup wide, ya, antara 4,7 sampai 5,5%. Tapi sebenarnya nilai tengahnya itu, pemerintah kemarin sempat menyampaikan 5,2%. 5,2. Tapi untuk kita sendiri, kita melihatnya bahwa agak susah untuk mencapai 5,2%. Paling tinggi 5%. Atau kita bahkan melihat ada potensi lower bound 4,8%, 4.8%. Nah, ini suatu hal yang seharusnya menjadi concern buat Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan peer group yang lain, kita Indonesia relatif lebih tinggi. Tetapi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di jangka menengah panjang, Indonesia Emas 2045, ini jelas jauh dari cukup. Karena kalau kita lihat yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, target pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 6%. Dan saya sepakat, karena 5% saya tidak cukup. Kalau kita cuma tumbuh 5% Indonesia, maka Indonesia akan keluar atau tidak bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap, di tahun 2045 nanti. Ini menjadi concern buat baik itu politisi maupun para ekonom, karena kita concern terhadap target-target jangka menengah dan panjang juga. Doktor, kalau kita zoom in kepada aspek-aspek penting dalam ekonomi, kita berada di Jakarta. Kalau melihat secara inilah sebenarnya kepusatan ibu kota ataupun kota raya Jakarta. Tapi antara salah satu isu dan juga masalah yang sering dikongsikan kepada kami adalah khususnya melihat kepada tenaga kerja. Di Jakarta misalnya, kehidupan biaya hidupnya mungkin jauh berbeza dengan kawasan dan juga bandar yang lain. Mungkin boleh dikongsikan. Kami pernah berbual daripada pemandu e-hailing seperti Grab driver, Gojek, dan malah saya sempat berbual dengan mereka yang menaiki train ataupun kereta untuk pergi ke kerja. Ada yang berkongsi masalah dan juga keresahan mereka, khususnya melihat kepada peluang tenaga kerja yang lebih baik. Ada kalanya gaji yang mereka terima bawah daripada biaya hidup, ataupun biaya hidupnya lebih tinggi daripada pendapatannya. Mungkin boleh dikongsikan tentang aspek itu. Iya, jadi permasalahan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah
mungkin masalah inklusivitas. Bagaimana kemudian ekonomi tumbuh, tapi juga kemudian bisa mensejahterakan masyarakat kebanyakan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada gedung-gedung, tapi di situ ada slum areas di sana. Jadi kita juga bicara mengenai inequality. Inequality di Indonesia ini memang tidak sebesar atau separah negara-negara, misalnya negara-negara Amerika Latin, tetapi itu tetap menjadi concern kita semua ya, karena seperti ride hailing, teman-teman di Grab maupun di Gojek, mereka kan memiliki permasalahan income-nya ternyata tidak terlalu mengejar kenaikan harga-harga. Sebenarnya kalau kita lihat angka makro di Indonesia ini, di angka inflasi kemarin itu di tahun 2023 2,6%, dan ini adalah terendah sepanjang 20 tahun terakhir sebenarnya ya, kalau kita exclude data pandemi. Begitu juga dengan angka unemployment rate. Unemployment rate kita sebenarnya di Indonesia cukup rendah. Tapi kenapa kemudian masyarakat masih melihat jobs and prices itu masih menjadi top of mind mereka? Karena kalau kita lihat selama pandemi ya, sebenarnya ini tren yang sudah terjadi semenjak tahun 2011. Yang terjadi adalah banyak pekerja-pekerja di sektor formal yang mereka kemudian harus terpental ke sektor informal, mereka terhitungnya masih tetap bekerja. Unemployment rate kita masih relatif stabil, dan ketika ditanya petugas sensus statistic office, ditanya apakah Anda bekerja? Ya bekerja. Tetapi masalahnya ketika mereka terpental dari formal sectors ke informal sectors, income mereka turun. Nah, oleh karenanya ini juga semakin kelihatan patternnya selepas pandemi. Jadi COVID dan kemudian post COVID ini kita masih menyaksikan scaring effect dari pandemi tersebut. Jadi meskipun orang itu bekerja, tapi mereka terpental dari formal sectors menuju informal sectors, income-nya turun secara relatif terhadap yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga dari harga-harga, sebenarnya harga-harganya tidak cepat naik gitu ya. Cuma 2%, 3%. Tapi masalahnya kemampuan income untuk mengejar harga yang secara relatif sebenarnya tidak terlalu naik begini, itu tidak cepat gitu ya, sehingga ini menjadi permasalahan. Dan kalau kita lihat lagi permasalahan di Indonesia, karena tadi kita juga melihat bagaimana Indonesia yang keluar dari jebakan pendapatan menengah. Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah tadi, salah satu caranya adalah bagaimana memberdayakan middle class. Nah, middle class itu 40% di tengah ini. Jadi kalau kita bicara ada top 20% income earners, ada middle 40%, ada yang bottom 40%. Yang middle 40% ini mengalami net welfare gain yang negatif selama 5 tahun terakhir. Dan ini tidak merupakan sudah menjadi masalah, tapi tidak betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah kan fokusnya ke yang bottom layers. Ada bantuan sosial, ya, ada kenaikan gaji dan seterusnya. Itu untuk bottom layers. Top income earners mereka tidak memiliki masalah. Justru mereka selama pandemi menjadi lebih kaya. Tengah-tengahnya, middle 40%, ketika mereka menjadi lebih worse off, tidak tahu gimana cara memperbaiki diri, karena pemerintah juga belum ke sana, karena menganggap bahwa ini bukan orang miskin, tapi mereka orang yang gampang sekali jatuh miskin. Karena apa? Mereka masuk di kelompok di 120 juta orang yang masuk kategori aspiring middle class, yang mana ketika ada gejolak mereka bisa saja masuk ke jurang kemiskinan. Nah, masalahnya pemerintah sekarang pendataan terhadap orang-orang yang butuh diberikan bantuan itu masih top down, bukan bottom up, sehingga ya basis datanya tidak match. Tadi dokter ada menyebut tentang dokter tidak begitu optimis untuk melihat kepada target yang diletakkan pihak pemerintah, iaitu 5.2%. Tapi kalau saya nak relate kepada sektor tenaga kerja ataupun peluang tenaga kerja ini, setiap tahun jumlahnya 1 juta anak muda akan memasuki dunia pekerjaan, dan diperlukan pertumbuhan 5% ke atas. Itu diperlukan untuk nak menyediakan peluang kerja yang sebegitu ramai. Mungkin doktor kata sukar untuk melihat kepada ataupun tidak begitu optimis dengan sasaran itu. Apa yang perlu dilakukan untuk nak memastikan setiap tahun 1 juta anak muda akan masuk alam pekerjaan, tapi dalam masa sama doktor kata doktor tidak optimis dengan apa yang berlaku sepanjang tahun ini? Yang pertama kita harus lihat target pertumbuhan ekonomi ya. Ketika bicara 5,2%, 5.2% di tengah global tensions, di tengah the Fed yang sepertinya higher for longer rate-nya, itu akan mengconstrain pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Sehingga sebenarnya apa yang di forecast oleh pemerintah 5,2% itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh World Bank, IMF. Mereka bahkan forecastnya 4,9%. Kita sendiri memang agak optimis 5%, cuma itu bisa jadi
terjatuh ke 4,8%, artinya 5,2% itu terlalu tinggi, gitu ya. Itu yang pertama kalau dalam konteks target. Yang kedua adalah tadi memang kita bicara mengenai bagaimana yang pertumbuhan ekonomi ini bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, permasalahan adalah selama 10 tahun terakhir terjadi penurunan elastisitas penyerapan. Ya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi dulu di tahun 2005 itu menyerap kurang lebih 500.000 tenaga kerja. Sekarang dalam 1% pertumbuhan ekonomi hanya menyerap kurang lebih 100.000 atau bahkan kurang 100.000 tenaga kerja. Artinya apa? Kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja semakin lama semakin kecil. Kenapa? Nah, permasalahannya adalah balik lagi dari sisi labor apa yang masalahnya? Labor incompatibility dengan kebutuhan industri. Skill set mereka tidak cocok sehingga pada akhirnya industri sekarang lebih ingin menggunakan mesin dibandingkan dengan orang, ya lebih capital intensif dan bukan labor intensif, dan ini menjadi permasalahan. Dan ketika pemerintah mencoba untuk membalikan semua itu tidak bisa terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun. Kita butuh waktu karena butuh invest di hulunya. Hulunya di mana? Di sektor pendidikan. Doktor, kalau boleh saya sebelum nak pergi, kita nak berehat seketika untuk ke segmen yang seterusnya, mungkin saya nak tanya satu soalan untuk melihat kepada sektor informal pada ketika ini dan melihat kepada ancaman dan juga impak daripada teknologi digital. Sejauh mana Dr. Fitra sendiri menyaksikan apa yang akan berlaku dalam setahun 2 tahun ini melihat kepada gig ekonomi secara keseluruhan dan juga sektor informal ini? Kalau melihat data selama pandemi, gig ekonomi ini sebenarnya bisa sebagai solusi untuk kemudian menyerap tenaga kerja. Karena kalau kita lihat di tahun 2020, tahun 2021 justru ada perkembangan sekitar 800.000 pekerja baru, micro entrepreneur klasifikasinya, yang justru muncul selama pandemi. Nah, tetapi permasalahannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika mereka masuk ke gig ekonomi kebanyakan juga menjadi ride hailing, masuk ke ride hailing sectors, ya kategori kan informal sectors. Ketika informal sectors, income-nya drop gitu. Itu permasalahannya sekarang. Nah, tetapi ke depan saya memiliki keyakinan kalau misalnya memang pemerintah bisa invest lebih banyak di skill set dari labor ini bisa compatible dengan kemajuan industri. Sebagaimana juga riset McKinsey beberapa waktu yang lalu, bahwa memang ada potensi sampai 2030 nanti ada potensi kehilangan pekerjaan atau kehilangan we are losing jobs itu sekitar 20 sampai 30 juta orang akibat dari AI based, kemudian globalisasi yang berbasis robotics dan seterusnya. Itu ada kemungkinan 20 sampai 30 juta orang yang kehilangan pekerjaannya di Indonesia saja sampai tahun 2030. Tetapi di sisi yang lain, pada report yang sama, itu juga menunjukkan bahwa akan ada 40 juta sampai 50 juta pekerjaan baru yang muncul. Nah, sehingga itu ada surplus sekitar 20 juta. Bagaimana kita bisa kemudian memastikan bahwa surplus itu benar-benar terjadi? Ya tadi, kita invest betul-betul, tidak mesti semua harus ke kampus, tidak mesti semua harus ke misalnya vocational school. Bahkan sekarang yang mungkin ada beberapa tempat-tempat di slum areas yang mereka bahkan cuma lulusan elementary school, itu tidak perlu harus ikut pendidikan formal, ikut aja pelatihan, dan pelatihan ini bisa mengaugment, bisa mempercepat proses penambahan kualitas tadi. Karena kalau kita menunggu semua itu lulus pendidikan formal, itu waktunya bahkan lebih panjang lagi. Nah, sekarang apa yang kita punya? Sekarang workforce kita akan sangat luar biasa. Dan bagaimana membalikkan keadaan? Ya, salah satunya adalah dengan mempekerjakan atau memberdayakan mereka, meningkatkan skill setnya dengan cara-cara yang tadi tidak mesti formal, tetapi bisa menaikkan skill set mereka secara dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Okey, kita nak berehat seketika, Doktor. Mungkin selepas ini Doktor dah memberi sedikit gambaran tentang realiti ekonomi Indonesia dari 2023 sehinggalah pada tahun ini, unjuran untuk 2024. Selepas ini fokus kita untuk melihat kepada Indonesia status emasnya menjelang 2045, dan ini sebenarnya apa cabaran yang perlu digalas oleh bakal presiden yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari ini. Bukan hanya cerita tentang politik, tetapi hasrat dan juga impian melihat status Indonesia sebagai keempat ekonomi terbesar di dunia bakal dicapai menjelang tahun 2040. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Baik, kembali dalam Niaga On ni, saya masih lagi berada di Setiabudi Kuningan. Memang sengaja kami pilih lokasi ini untuk memberi sedikit gambaran realiti ekonomi di Jakarta secara khususnya. Seperti kata Dr. Fitra, kalau di sebelah kanan ni anda boleh melihat kepesatan urbannya kota raya ataupun bandaraya Jakarta yang didiami lebih daripada 10 juta orang ini. Tapi di sebelah sana itu realiti yang anda perlu lihat. Ini yang sebenarnya kita nak memberi fokus tentang kesemerataan dan juga di mana plus minus dalam ekonomi rakyat di Indonesia. Okey, saya masih lagi bersama dengan Dr. Fitra Fazal Hastiadi, pengarah eksekutif Net Policy yang juga penganalisis ekonomi. Doktor, segmen kedua ni saya terus nak bertanya kepada doktor tentang apa sebenarnya cabaran kehadapan untuk presiden baru yang bakal dilantik bakal dipilih pada 14 Februari tanggal 12 ini, melihat kepada satu gagasan yang cukup besar saya kira untuk Indonesia dan juga peringkat serantau Indonesia Emas 2045, Doktor. Ya, ketiganya nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 itu sebenarnya memiliki ide yang serupa, ya, ingin kemudian memajukan Indonesia dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang di atas 6%. Ya, semuanya sama, ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah. Tapi kalau kita lihat dari narasinya, memang ada perbedaan-perbedaan yang sedikit mungkin berbeda ya antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dari nomor 1, ingin membangun Indonesia, ya, tidak hanya di IKN, tetapi ingin membangun 40 kota di Indonesia yang bisa sedikit banyak ya bisa mirip-mirip dengan Jakarta. Ya, nomor 2 dan nomor 3 terkait dengan IKN masih sama, tetapi kalau dalam konteks spending bagaimana menuntaskan permasalahan untuk kesejahteraan sosial, nomor 2 itu lebih fokus kepada makan gratis. Ya, makan gratis, ya, semua dikasih makan pelajar-pelajar setiap hari selama 365 hari, butuh 400 triliun rupiah. Itu nomor 2. Nomor 3 itu lebih fokus kepada bagaimana kemudian membangun pendidikan lewat internet gratis. Dan kedua yang berikutnya juga bagaimana menciptakan satu sarjana, one scholar for every poor family, setiap desa. Nah, ini sebenarnya ya masing-masing ya bagus gitu ya. Cuma kan kalau kita melihat ini anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan itu apakah cukup atau memadai? Padahal kita juga punya banyak prioritas-prioritas lain. Nah, itu yang harus diukur. Karena kalau kita lihat memang targetnya tinggi, tetapi kan memang harus realistis. Nah, tetapi itu saya rasa suatu hal yang ya bisa dimoderasi lah seiring waktu, karena nanti biar bagaimanapun ketika mereka sudah menjadi presiden dan wakil presiden, 3 bulan pertama adalah masa bulan madu, ya mereka akan terusnya akan bercerita mengenai harapan-harapannya. Tetapi 3 bulan berikutnya adalah ya dia memasuki fakta yang ada. Dan pada akhirnya kalau kita bandingkan beberapa presiden yang sebelumnya, ya pada akhirnya ya sama saja semuanya, gitu kan. Nah, yang jelas kita tidak butuh presiden yang sama saja. Kita butuh yang juga bisa mempush ekonomi ya di atas 6% tadi. Karena kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang strategis, makanya market dan investor melihatnya adalah bukan 1 putaran atau 2 putaran, bukan siapa yang berkuasa, tetapi apa yang dilakukannya setelah 3 bulan running, 100 hari itu apa yang dilakukan, kemudian 3 bulan, terus kemudian setahun apa yang dilakukan. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda perbaikan yang cukup berarti, ya market tidak akan buy dengan the idea of having Indonesia Emas 2045. Nah, makanya cara untuk mengidentifikasinya adalah anggarannya itu alokasi untuk apa saja. Nah, itu adalah cara atau indikator yang menurut saya paling sederhana untuk melihat akan dibawa kemana Indonesia ke depan. So, saya nak meneruskan, IKN itu adalah IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sedang dibina, sedang dibangunkan di Kalimantan, dan sudah tentu bagi Malaysia sini itu adalah salah satu mungkin dilihat dari satu sudut positif juga kerana limpahan ekonominya sudah tentu untuk Sabah dan juga Sarawak. Doktor, mungkin boleh juga dikongsikan, kita melihat pada dekad terakhir kepimpinan presiden yang ada sekarang khususnya memberi tumpuan kepada reformasi pembangunan infrastruktur. Tidak sama ada IKN dan juga kalau bak kata rakan saya yang mungkin 5-10 tahun yang pernah datang di Jakarta, dia kata berbeza sekali dengan melihat sekarang kita punya LRT ini LRT baru juga ada, MRT juga ada. Malah cukup pesatlah pembangunan infrastruktur di Jakarta ini secara khususnya. Saya melihat kepada visi antara 4 pilar visi dalam Indonesia Emas 2045 ini adalah: pertama, pembangunan manusia penguasaan teknologi; kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan; ketiga, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional; dan juga tata kelola pemerintahan yang terakhir itu. Saya nak melihat kepada pemerataan pembangunan itu. Seringkali kalau diberi
perhatian hanya kepada Pulau Jawa, Java centris itu saja dalam sudut ekonomi dan juga politik lah. Tapi bagaimana Dr. Fitra sendiri melihat kepada perlunya pembangunan itu tidak hanya tertumpu di Pulau Jawa semata-mata, kerana ada yang berada di Sumatera, di Maluku, di Kalimantan dan di juga Sulawesi juga mengharapkan pembangunan yang sama. Sedikit daripada Dr. Fitra. Ya, sebenarnya ini yang sudah terjadi di Indonesia ya, karena kalau kita bicara mengenai realisasi investasi, data terakhir menunjukkan bahwa 50% lebih justru di luar Jawa investasinya. Terutama kalau kita bicara sekarang yang sedang tren adalah hilirisasi nikel ya, industries di ekosistem there di Sulawesi, di Maluku, yang mana itu wilayah Indonesia Timur yang selama ini tertinggal. Nah, kata kunci supaya investasi masuk apa? Jadi membangun infrastruktur tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Nah, permasalahan adalah ketika kita membangun atau mempush infrastruktur, PR atau permasalahan dan homework terbesar kita adalah banyak dari infrastruktur itu ternyata yang memang is not functioning well. Sehingga pada akhirnya apa? Justru memperbesar economic inefficiency. Cara melihat economic inefficiency dari mana? ICOR, Incremental Capital Output Ratio di Indonesia, itu meningkat selama beberapa tahun terakhir seiring dengan berkorelasi positif dengan pembangunan infrastruktur. Nah, oleh karena ini menjadi PR. Pembangunan infrastruktur itu is a must, tetapi di sisi yang lain ya harus kemudian jelas ini pembangunannya untuk apa gitu. Pembangunan untuk membangun industri, untuk kemudian menjalin hubungan antar daerah dan seterusnya. Nah, karena mungkin ada euforia pembangunan infrastruktur, ya kita asal bangun. Tapi di siang ini itu stage pertama. Yang penting ya nggak apa-apa, infrastruktur sudah terbangun sudah bagus gitu ya. Tapi stage kedua adalah bagaimana memfungsikan infrastruktur ini, karena infrastruktur bukan the end of the story. So this is the means of the end. Ya, jadi ini adalah cara kita untuk kemudian melaju lebih cepat lagi. Bagaimana ini bisa membangun industri dan seterusnya. Karena kalau kita lihat lagi, pembangunan infrastruktur bagus, inefisiensi ekonomi justru meningkat di satu sisi. Di sisi yang lain, industri yang kita harapkan naik justru ada deindustrialisasi. Nah, berarti kan ini ada yang salah. Bagaimana infrastruktur ini harus connect kepada pembangunan industri, merebound industri justru bukan deindustrialisasi, tapi justru untuk meningkatkan sumbangannya terhadap GDP ya, dan kita butuh setidaknya minimal Indonesia 25% sumbangan manufacturing ya sectors to the GDP. Sekarang tinggal 18-19%, as opposed to tahun 2000-an awal sekitar 26 sampai 29%. Sekarang tinggal 19%. Berarti ada persistent deindustrialization. Nah, ini yang kemudian harus dibangkitkan. Dengan industrialisasi inilah yang kemudian kita bisa kemudian bicara mengenai pemerataan pembangunan, karena ada kesempatan kerja. Dengan industrialisasi inilah kemudian kita bisa menjemput tadi Indonesia emas. Doktor, saya ada kurang lebih dalam 2 minit akhir ini. Seperti biasa, kalau saya bertanya kepada doktor, akhirnya melihat kepada Indonesia, kita nak melihat kepada kehadapan, kerana cabaran yang perlu digalas di pundak Presiden baharu nanti bukan saja untuk Indonesia saja, tetapi sudah pasti kami di Malaysia juga memerhatikan apa sebenarnya tawaran ekonomi yang setidak-tidaknya akan memberi plus, bukan plus minus, plus kepada Malaysia juga, baik dari segi investasinya, baik dari segi melihat kepada tenaga migran yang akan sama ada yang hantar ataupun yang hantar di sini juga. Akhirnya cabaran buat Presiden baru khususnya melihat kepada kerjasama yang lebih strategik untuk ekonomi Malaysia dan juga Indonesia secara khususnya. Saya melihat ketiga-tiganya memiliki program yang sama karena ingin menguatkan peran ASEAN. ASEAN as a Epicentrum of Growth itu merupakan lanjutan dari cerita kita di KTT ASEAN kemarin, dan tiga-tiganya juga memiliki pandangan yang serupa bahwa ya memiliki 1000 teman lebih bagus daripada satu musuh. Okey. Okey, saya tahu siapa yang membicarakan tentang ungkapan itu. Terima kasih sekali lagi Dr. Fitra Faizal Hasyani, pengarah eksekutif Next Policy yang juga pengasas ekonomi yang berkongsi pandangan. Bukan saja keberadaan kami di Jakarta, Indonesia ini bukan hanya memberi liputan pemilihan umum Indonesia, tetapi kita juga nak memberi tumpuan apa sebenarnya cabaran yang perlu digalas oleh seorang Presiden baharu yang akan dipilih nanti pada tanggal 14 Februari nanti. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain dan juga bersama Ehsan Yahya, laporan daripada Jakarta, Indonesia untuk Esrawani.